Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reninda Fitriani dari Prodi 1 Gizi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang reproduksi perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yaitu sekresi hormon seks atau ovarium, produksi ovum atau ovarium, kehamilan dan persalinan atau uterus dan kanalis cervicalis. Anatomi dalam reproduksi perempuan yaitu genitalia eksterna atau vulva, yaitu labia mayora, labia minora, dan klitoris. Yang kedua, genitalia interna, yaitu vagina, uterus, tuba uterina, dan ovarium, dextra dan sinestra. Yang ketiga, vagina, yaitu dapat berkontraksi dan melebar, kemudian memproduksi sekret selama koitus dan memiliki beberapa saraf sensoris. Selanjutnya yaitu uterus, cervix yang meluas sampai vagina, kemudian endometrium atau lapisan uterus. Selanjutnya yaitu tuba uterin, yaitu tuba Fallopi. Terdapat fimbriae atau perluasan seperti jari-jari. Fungsi ovarium yaitu oogenesis. Oogenesis yaitu ovum. Ovulasi terjadi secara periodik kurang lebih 28 hari. Siklus menstruasi yaitu ovum, endometrium. Yang kedua, sekresi hormon, yaitu sekresi seks hormon, estrogen, dan progesteron. Oogenesis atau pembentukan ovum, yaitu oogenesis terjadi di ovarium, kemudian oogenia, meiosis 1 oosit primer, yaitu bulan kedua sampai ketiga perkembangan embrio. Kemudian oosit primer plus sel granulosa, kemudian menuju folikel primer atau primordial, yaitu bulan keempat sampai kelima perkembangan janin. Kemudian sel-sel granulosa sebagai barier sama dengan sel Sertoli. Jaringan ikat yaitu mengikat vaskular TK interna atau bulan ke-6 sampai ke-7 pertumbuhan janin. Kemudian meiosis 1 selesai sebelum ovulasi, dan meiosis 2 terjadi jika terjadi fertilisasi. Pertumbuhan folikel yaitu awal tiap siklus menstruasi selama 10-25 preantral folikel mulai tumbuh atau proses rekrutmen. Kemudian seminggu kemudian folikel dominan atau proses seleksi, yang lain atresi atau sejak di kandungan. Kemudian 2-4 juta folikel dan telur atau di kandungan menjadi sebagian kecil saja. Atresi tinggal 200.000 sampai 400.000 folikel ketika menarche. Folikel dominan yaitu cairan antrum bertambah. Sel granulosa yang mengelilingi telur atau corona radiata dan yang meneruskan diri ke telur disebut cumulus oporus. Yang mendekati ovulasi, telur menyelesaikan meiosis yang pertama menjadi oosit sekunder. Cumulus lepas dan terjadi sekitar hari ke-14 siklus menstruasi. Fungsi sel granulosa yaitu memberi makan oosit, mensekresi zat yang mempengaruhi oosit dan sel TK, kemudian mensekresi cairan antrum, tempat aksi estrogen dan FSH,
dalam mengontrol perkembangan folikel selama awal dan pertengahan fase folikuler. Kemudian mensekresi estrogen dari androgen yang berasal dari sel TK. Mensekresi inhibin yang menghambat sekresi VSH melalui hipofisis, tempat aksi LH untuk induksi perubahan dalam oosit dan folikel saat ovulasi dan membentuk korpus luteum. Pembentukan korpus luteum yaitu setelah folikel matur mengeluarkan telur dan cairannya, sisa yang ada di ovarium kolaps dan segera terjadi pembentukan struktur yang disebut korpus luteum. Kemudian korpus luteum mensekresi estrogen, progesteron, dan inhibin. Selanjutnya, apabila telur tidak terfertilisasi, korpus luteum tumbuh maksimum sekitar 10 hari dan segera terjadi degenerasi menjadi korpus albikan. Karena tidak berfungsinya lagi korpus luteum, maka estrogen dan progesteron menurun. Vasokonstriksi, pertumbuhan darah, kontraksi uterus, dan terjadilah menstruasi. Selanjutnya siklus menstruasi yaitu ada 4. Yang pertama, stadium menstruasi atau desquamasi, yaitu endometrium lepas dari dinding rahim disertai dengan pendarahan. Hanya lapisan tipis atau stratum ballase yang tinggal. Stadium ini berlangsung selama 4 hari. Yang kedua, stadium regenerasi, yaitu stadium ini sudah mulai waktu stadium menstruasi dan berlangsung kurang lebih 4 hari. Pada saat ini tebal endometrium kurang lebih 0,5 mm. Luka yang terjadi karena endometrium dilepaskan berlangsung ditutup kembali oleh selaput lendir baru dari sel epitel kelenjar endometrium. Yang ketiga, stadium proliferasi, yaitu endometrium tumbuh menjadi tebal kurang lebih 3-5 mm berlangsung dari hari ke-5 sampai ke-14 dari hari pertama haid. Yang keempat yaitu stadium sekresi. Stadium ini endometrium tebalnya tetapi bentuk kelenjar menjadi panjang dan berbelok mengeluarkan getah. Dalam endometrium tertimbun glikogen dan kapur Ca sebagai makanan untuk ovum. Kemudian stadium ini dipersiapkan untuk menerima ovum. Stadium ini berlangsung dari hari ke-14 sampai ke-28. Kalau tidak terjadi kehamilan, maka endometrium dilepas dengan pendarahan dan berulang lagi siklus menstruasi. Perubahan uterus selama siklus menstruasi, yaitu menstruasi fase 3-5 hari. Endometrium terjadi dengan menghasilkan cairan menstruasi. Proliferatif fase 10 hari antara menstruasi dan ovulasi. Endometrium tergenerasi, terjadi pertumbuhan dan menjadi tebal. Sekretory fase, yaitu segera setelah ovulasi endometrium mulai mensekresi zat-zat. Terjadi antara ovulasi dan saat dimulainya menstruasi berikutnya. Menstruasi ovulatoir yaitu menstruasi yang didahului oleh ovulasi, yaitu menstruasi yang normal. Sedangkan menstruasi anovulatoir adalah menstruasi tanpa didahului ovulasi atau tidak terjadi korpus luteum dan pembentukan progesteron.
progesteron. Istilah-istilah haid yaitu amenorrhoe atau tidak menstruasi, menorrhagia yaitu haid yang berlebihan banyak tetapi menurut siklus. Kemudian metrorhagia yaitu pendarahan tidak teratur dan tidak menurut siklus. Kemudian dysmenorrhoe yaitu nyeri waktu haid. Hormon dari ovarium yang pertama yaitu estrogen, menimbulkan proliferasi endometrium, tanda-tanda seks sekunder, kontraktilitas uterus. Fungsi lain yaitu mengatur haid dan terapi menopause. Yang kedua yaitu progesteron, dibentuk oleh korpus luteum setelah terjadi ovulasi, kemudian dapat diisolir kecuali dari plasenta, juga dari kelenjar suprarenalis dan darah yang berasal dari ovarika. Kadar tertinggi dari urin dijumpai pada hari ke-20-21 setelah menstruasi dan menurun sampai hilang 2 hari sebelum menstruasi. Pengaruh terhadap uterus yaitu endometrium bersekresi tebal dan udematus, mempermudah nidasi. Fase sekresi yaitu endometrium tertimbun glikogen dan mineral A penting untuk makan ovum dan mempertahankan kehamilan, atau kalau kurang mudah abortus. Klimakterium merupakan masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium, bukan suatu keadaan patologik. Klimakterium sebelum menopause disebut pramenopause dan sesudah menopause disebut pasca menopause. Berlangsung beberapa tahun sebelum dan sesudah menopause. Mulai kira-kira 6 tahun sebelum menopause, di mana kadar estrogen mulai turun dan hormon gonadotropin naik, atau negatif feedback terhadap produksi gonadotropin berkurang. Menopause yaitu berhentinya menstruasi secara permanen akibat menurunnya fungsi ovarium. Usia menopause ditentukan oleh jumlah folikel di ovaria. Jumlah folikel puncak pada janin umur 7 bulan atau 7.000 folikel. Kemudian lahir terus turun secara linear sampai umur 40 tahun. Kemudian penurunan tajam sampai tidak ada folikel yang tertinggal atau menopause. Umur menopause dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan umum, dan pola hidup. Menarche semakin dini, semakin lambat menopause. Menopause artifisial, keluhan lebih banyak. Gejala menopause yang pertama yaitu keluhan vasomotor. Yang kedua atrofi urogenital. Yang ketiga perubahan pola haid pada masa perimenopause. Yang keempat gejala psikis dan sosio budaya, yaitu depresi, palpitasi, sakit kepala, insomnia, letih, dan sakit pinggang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.